bagi saya tempat ini sudah sangat familiar bagi saya. Jadi kalaupun nanti ada penunggu yang kiranya kok bereaksi, kayaknya penunggunya sudah kenal sama saya. Teman-teman semuanya, sekarang kita sudah berada di salah satu tujuan kita, yaitu Sendang Poncowati. Sendang Poncowati ini terletak di jantung Alas Roban ya, dan ketika sebagai jantungnya udah pasti energinya sangat luar biasa besar. Nah, tempat ini sering didatangi oleh para pelaku spiritualis juga sebagai tempat yang sangat sakral dan sangat keramat juga pastinya, karena tempat ini diyakini sebagai tempat salah satu dayang yang ada di Alas Roban ini, namanya Nyai Poncowati. Nah, beberapa cerita yang sudah pernah saya rangkum bahwa di tempat ini terdapat sebuah sendang yang kalau dilihat dari mata batin, ya melalui mata batin, di sini adalah sendang yang dipenuhi oleh para peri-peri cantik ya. Salah satu nama perinya itu Setiorini. Suara apa kan? Namanya Setiorini ya. Nah, namun secara sekilas kalau kita lihat keadaan sendangnya hanya sebatas sendang kecil ya. Namun ketika dilihat dari kacamata spiritual, ini berupa sendang yang lebar dan dipenuhi oleh peri-peri cantik. Nah, kemudian di sini ada batu-batu besar yang salah satunya adalah sudah diselimuti dengan kain. Ini biasa dipakai oleh salah satu atau beberapa warga yang mungkin punya intuisi spiritual yang tajam untuk bersemedi ataupun berinteraksi dengan penunggu yang ada di sini. Nah, ini bisa dilihat pohon ini besar banget ya, seperti yang kita sering dengar bahwa pohon besar adalah salah satu tempat favorit oleh para lelembut ya, para jin dan para peri penunggu wilayah sini. Karena kita sedang berada di jantung, atau seperti yang saya sampaikan tadi, ini energi spiritualnya, energi gaibnya luar biasa kuat. Tempatnya saja sudah memberikan kesan bahwa tempat ini sangat sakral dan keramat ya. Pohon-pohon besar, batu-batu besar, dan itu sebabnya tempat ini dibangun kayak semacam gubuk ini. Di salah satu fungsinya sebagai tempat beristirahat para pendatang yang mungkin melakukan semedi di tempat ini untuk mendapatkan sesuatu ya. Karena untuk hal-hal yang semacam itu bukan segmen kami hanya meliput alam yang ada di tempat ini saja. Oke, sekarang coba kita bergeser sedikit ke tempat lain. Oke, tempatnya penuh dengan batu-batu besar dan akar pohon yang sudah besar-besar juga. Ini bisa dipastikan bahwa pohon-pohon yang ada di sini usianya juga sama dengan pohon beringin yang ada di Sendang Sakura. Sudah ratusan tahun, bahkan mungkin lebih ya. Karena Alas Roban ini sudah sangat lama sekali. Kalau kita lihat sejarahnya itu dimulai dari, maksudnya dikenal itu dimulai dari kisah Tumenggung Baurekso ketika membuat jalan yang ada di wilayah Subah sekarang ya, yang itu juga masih wilayah Alas Roban juga. Nah, itu kalau sampai sekarang usianya sih sudah ratusan tahun ya, jadi sudah lama sekali. Coba saya mau turun dari arah sini. Nah, teman-teman bisa lihat ini adalah batu yang mungkin diberi kain atau diselimuti dengan kain putih ini. Ini kita bisa pastikan bahwa batu ini digunakan sebagai sarana ritual ya, ritual oleh beberapa orang yang mungkin punya
kemampuan berinteraksi dengan dayang-dayang yang menunggu tempat ini. Nah, di sini ada bekas dupa bakar. Ya, ini mungkin batu ini dipakai untuk meletakkan sesajen, ya, yang mana sesajen itu dipersembahkan untuk mereka yang menguasai tempat ini. Nah, ini pun juga ada batu lagi di sini ya. Tapi ini nggak diberi kain kayak yang di situ. Mungkin beberapa bulan kemudian mungkin kayaknya bakal diberi kain juga. Nah, perlu teman-teman ketahui ya bahwa sebelum saya membuat video di sini hari ini, saya udah berkali-kali datang ke tempat ini dan dulu belum ada selimutnya. Maksudnya batu yang ada di sini belum ada selimutnya. Dan bagi saya tempat ini sudah sangat familiar bagi saya. Jadi kalaupun nanti ada penunggu yang kiranya kok bereaksi, kayaknya penunggunya sudah kenal sama saya. Ya, wow alam ya, nggak tahu karena saya nggak punya kemampuan untuk bisa berinteraksi dengan dayang-dayang atau penunggu yang ada di sini. Yang jelas ini adalah alam yang sangat layak untuk kami liput sesuai dengan channel kami, yaitu Alam Selaras. Bahwa setiap sudut alam pasti menyimpan energi. Nah, kami hanya fokus untuk mengamati yang terjadi di alam ini secara kasat mata saja. Namun hal yang membuat kami bergerak menuju ke tempat ini itu, maksudnya antusias untuk ke tempat ini itu karena ini adalah hutan yang sangat familiar ya, terutama bagi warga Kabupaten Batang dan sekitarnya. Nah, saya adalah salah satu warga Kabupaten Batang yang mana bentar lagi akan rilis sebuah film yang mengusung tema tentang sebuah petualangan yang ada di hutan ini. Insya Allah filmnya akan segera rilis di akhir tahun 2025 ya. Nah, saya selaku warga Batang sangat senang sekali, sangat antusias sekali untuk menonton film tersebut. Karena film tersebut adalah film di mana latarnya itu diambil langsung di hutan yang berada di daerah saya. Nah, saya tinggal di salah satu desa yang dekat dengan Alas Roban ya. Namanya Desa Amongrogo, kecamatannya Kecamatan Limpung. Kalau dari rumah menuju ke sini hanya beberapa menit saja sampai. Nah, ada beberapa aktor yang akan terlibat dalam pembuatan film tersebut. Nah, film ini disutradarai sama beliau Ibu Hadrah Daeng Ayu ya. Nah, beliau itu sudah sangat familiar di dunia perfilman, terutama film-film horor. Nah, aktor-aktor yang akan terlibat dalam film Alas Roban ini ya, karena judulnya adalah Alas Roban. Nah, itu ada beberapa aktor nasional juga, salah satunya ada Michelle Siudit ya, Michelle Siudit, ada Rio Dewanto, ada Farah Shakila, dan ada Taskia Namia. Nah, aktor-aktor ini yang akan mengisi alur atau jalannya cerita film Alas Roban tersebut. Nah, kenapa mengambil latar di Alas Roban ya? Karena Alas Roban itu nggak cuma sekedar hutan ya, karena di sini penuh dengan sesuatu yang bisa diungkap ke masyarakat ataupun di ranah publik. Salah satunya adalah hal-hal mistis di luar nalar yang sering terjadi di tikungan sebelah tempat ini yang mungkin kita akan kunjungi setelah ini ya. Nah, kita berada di sini dulu, di Poncowati dulu, karena ini juga salah satu bagian penting yang menjadi tujuan kami untuk kami liput di sini. Karena apa? Ya, ini tidak lepas dari film yang nantinya akan ditayangkan karena mengambil setting di Alas Roban, dan kami antusias mengunjungi tempat-tempat yang mungkin menjadi bagian vital dari Alas Roban tersebut. Salah satunya adalah ini Sendang Poncowati ya, seperti yang saya
sampaikan di awal-awal tadi bahwa ini juga punya energi yang sangat luar biasa, energi gaib yang sangat luar biasa. Nah, karena kaitannya dengan film horor, pastinya cerita-cerita mistis akan diangkat dari situ. Nah, salah satu tempat yang diyakini punya kekuatan mistis yang besar itu ini, namanya Sendang Poncowati. Namun nanti kita akan mengunjungi inti daripada tempat yang mungkin akan menjadi setting paling banyak di film tersebut, yaitu tikungan yang ada di sebelah Sendang ini, namanya tikungan Poncowati juga ya, tikungan Poncowati. Namun ada istilah lain yaitu jalur tengkorak karena sering terjadi kecelakaan lalu lintas di situ. Baiklah, nah kesimpulan di video kali ini bahwa di sudut manapun, selama di situ adalah alam, akan kami jelajahi, akan kami eksplor. Nah, tujuan kami mengeksplor alam adalah agar kita bisa merasakan energi yang alam sediakan untuk kelangsungan hidup umat manusia yang ada di dalamnya. Dan kita tahu bahwa di alam ini kita nggak sendirian. Ada entitas lain yang selalu berdampingan dengan kehidupan manusia di alam ini, yaitu makhluk-makhluk gaib. Namun bukan berarti kita mau menjauh dari mereka. Kita nggak bisa menjauh dari mereka karena alam kita berdampingan, meskipun ada sekat yang menjadi penghubung antara alam manusia dengan alam mereka. Namun di segmen kali ini kita nggak membahas tentang eksistensi daripada mereka, meskipun kita mengunjungi tempat yang diyakini sebagai tempat yang sering dijadikan aktivitas oleh mereka. Namun yang kami tuju di sini adalah meliput alam. Ya, karena bagi kami alam itu punya segudang misteri yang menunggu untuk diungkap. Oke, terima kasih sudah mengikuti channel kami. Tetap ikuti terus perjalanan kami di video-video berikutnya. Dan seperti biasa, alam yang indah ini disediakan untuk manusia. Oleh karenanya kita harus menjaga, merawat, dan melindungi, bahkan melestarikan alam ini agar alam tetap selaras.